Oke, baik teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung dalam acara kita pagi ini. Wah, semangatnya hari ini sepertinya sungguh menggelora untuk kita. Bagaimana tahu tips and triknya langsung dari salah satu awardee dari NTUT Thailand Beasiswa NTUT Scholarship National University of Technology Taiwan. Di sini untuk pagi hari ini bagi teman-teman yang sudah gabung dalam Zoom ini saya ucapkan selamat karena apa? Karena kita akan mendapat banyak sekali ilmu baru yang akan kita gali langsung dari orangnya yang sudah berjuang hingga akhirnya menjadi awardee. Dan teman-teman sambil kita nunggu teman-teman lainnya bergabung, sebentar. Maaf Kak, masih di mute. Oke, mohon maaf, tadi ada kendala teknis. Oke, jadi kita akan memperkenalkan secara singkat siapa sih yang akan ngisi dari sharing kita untuk hari ini, yaitu Miss Masrurotin, salah satu dari awardee NTUT Scholarship National University of Technology Taiwan. Dan di sini ada tema besar yang akan kita angkat dan di sini akan kita kupas tuntas, yakni masalah make a great motivation letter. Karena kita pasti akan sangat bingung di awal bagaimana sih sebenarnya untuk membuat motivation letter itu yang baik atau tips dan triknya agar kita bisa tembus ke universitas atau beasiswa yang sudah kita tuju. Sebelum itu teman-teman, saya ingin perkenalkan diri. Di sini saya Miss Diah sebagai moderator pada diskusi kita kali ini. Dan sebagai informasi tambahan bahwa Miss Masrurotin ini adalah alumni dari Flip English School. Flip English School sendiri adalah lembaga kursus di mana kalian bisa banget untuk belajar dari nol banget dasar sampai memenuhi target TOEFL atau IELTS kalian. Program kami pun juga beragam, kalian bisa banget untuk mengambil program online maupun offline. Semisal, Miss, aku nggak bisa nih untuk menyesuaikan jam jadwal ketika offline, bisa banget untuk ngambil online. Dan ada berita gembira untuk kalian yang ikut pada Zoom meeting kali ini, yakni kalian akan dapat potongan 25% untuk program 1 bulan dengan menyantumkan kode promo yang akan saya share di pertengahan Zoom meeting kita kali ini. Jadi bagi teman-teman tetap stay tune, tetap pantengin ini nanti dan dapatkan kode promonya karena yang awalnya kalian untuk satu program 1 bulan kalian harus membayar 1 juta, ini mendapatkan potongan 25% dan kalian hanya membayar 750.000 saja dan hanya untuk spesial buat kalian dan untuk hari ini saja. Jadi nanti di pertengahan acara kita ini akan saya share kode promonya dan kalian bisa langsung untuk daftar. Lalu juga ada potongan khusus juga untuk private yang awalnya 1.500.000, untuk khusus hari ini hanya 1.300.000 saja. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan promo menarik ini karena tidak akan datang untuk kedua kalinya. Baik, mungkin itu dulu dari saya. Kita akan persilahkan Miss Masrurotinnya untuk langsung memberikan atau membagikan ilmu pada kita ya. Bentar, kita lihat dulu. Halo, Assalamualaikum. Miss, bisa dengar saya, Miss? Oh, oke. Bisa, Kak. Oke. Halo, semoga sehat selalu teman-teman yang ada di Indonesia. Selamat pagi semuanya. Oke, saya share screen langsung ya. Oh, mohon maaf, ini saya bukan host, jadi saya nggak bisa share screen. Mungkin dari Miss-nya bisa dilempar ke saya dulu. Hostnya.
Baik, Miss. Akan saya dulu, Miss Mas Roroti. Sudah, Miss? Terima kasih. Oke, ya, terima kasih. Oke. Apakah sudah visible? Sudah bisa dilihat ya slide saya? Sudah, Kak. Oke. Jadi sebelum masuk ke topik discussion, saya mau ceritakan sendiri. Sebenarnya di require beberapa, ini kan guide scholarship ya. Jadi beberapa scholarship ataupun universities itu punya requirement yang berbeda, ya kan? Salah satunya ada personal statement, motivation letter atau cover letter. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang motivation letter. Jadi ketiganya itu dokumen yang berbeda ya. Oke, langsung saja. Apa sih motivation letter? Kita harus tahu dulu nih dasarnya. Dan untuk apa motivation letter ini? Jadi motivation letter ini adalah salah satu dokumen pelengkap di lain dari transkrip maupun CV ya, yang mendeskripsikan tentang professional skills yang kalian miliki, dan kemudian dia meliputi reasons atau alasan-alasan kalian mendaftar di sebuah fakultas atau kampus untuk gelar degree yang lanjutan maupun bisa juga untuk volunteer ya. Jadi untuk volunteer sendiri dia juga kadang memerlukan motivation letter untuk mendaftar. Nah, it is also known as statement of purpose. Jadi kalau kalian dengar atau di dalam requirement dari kampus sendiri itu ada motivation letter atau statement of purpose. Jadi itu sama ya. Jadi dokumen yang maksudnya dimaksudkan adalah sama. Jadi yang lain itu seperti personal statement itu lain dari motivation letter. Kemudian ini ada how to write a motivation letter. Jadi langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan untuk menulis motivation letter. Kalian yang pertama adalah write an outline. Outline ini adalah garis besar atau inti-inti pokok dari paragraf yang kalian susun. Jadi pada dasarnya biasanya untuk page dari motivation letter ini tergantung dari universitasnya juga. Jadi mereka kadang ada yang no more than one page, ada yang 1 sampai 2 page boleh. Jadi itu di dalam websitenya kampus sendiri biasanya tertera dengan jelas. Tapi kalau misalnya tidak ada informasi, kalian bebas ya untuk menentukan page, tapi bukan tidak boleh, tapi lebih baik tidak lebih dari 2 page. Kemudian sebentar dulu kita selesaikan outline-nya. Jadi biasanya apa sih yang terkandung dalam outline-nya sendiri ya kan? Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang membantu kalian untuk menulis outline dari sebuah motivation letter itu. Yang pertama bisa dari why are you applying for this specific degree program. Jadi alasannya kenapa kalian itu mendaftar dari program yang spesifik ini, berarti dari jurusannya ya. Kenapa jurusannya dan kenapa ini tuh waktu yang tepat untuk kalian gitu. Kemudian yang kedua ada poin yang apa yang kamu harapkan gitu kan. Apa yang kamu lakukan di masa depan ya, atau career goals-mu itu kayak apa dan bagaimana itu terkoneksi dengan gelar kalian. Kemudian yang ketiga ada specific interest atau ketertarikan spesifik pada subjek tertentu, ya kan? Apa sih yang menarik dari misalnya kalian sudah cari informasi
Jadi memang sebelum menulis motivation letter ini tidak bisa ya kita buru-buru kayak menyelesaikan essay dalam waktu 1 atau 2 hari, karena kita harus surfing dulu ya websitenya, kita harus tahu requirement khusus di website dari si kampus itu sendiri, dan terlebih lagi kita harus tahu jurusan yang kita ambil. Jadi agar kita bisa menyesuaikan, oh jurusan yang bakal kita ambil itu dia ada permintaan seperti ini, oh nanti dia subjeknya seperti ini, fokusnya ke arah sini. Jadi sometimes kita tuh menemukan gitu ya, di dalam kampus ini tuh ternyata fokus areanya itu berbeda ya sama kampus, maksudnya contoh singkat misalnya teknik industri di dalam negeri itu ternyata dia masuk ke engineering dan dia lebih ke setengah dari teknik mesin gitu kan. Tapi kalau di luar negeri, contoh di Taiwan, kok kenapa teknik industri ini malah masuknya manajemen? Nah, gitu. Jadi kalian misalnya fokusnya di dalam teknik industri ini ada ABCD, ternyata kalian yang ABCD-nya ini malah masuknya bukan di teknik industrinya si kampus, malah masuk ke teknik misalnya kayak teknik mesinnya si kampusnya. Itu kan menjadi basic atau bisa jadi base material kalian untuk mencantumkan itu sebagai informasi pokok di motivation letter kalian. Kemudian, what is special about the program? Jadi apa sih spesialnya program ini? Kenapa ini bakal membantu area fokus kalian atau nanti itu berpengaruh apa terhadap gelar kalian, atau outputnya seperti apa, resultnya seperti apa nanti ke dalam future goals kalian seperti itu. Kemudian ada so hear that you're thought carefully. Jadi pikir dengan matang ataupun cermat gitu kan tentang sekolah yang kalian apply gitu. Dan kalau bisa di sini kan ada the people who are there. Kalau bisa kalian misalnya nih kalian select the campus dulu ya. Oh aku mau Melbourne gitu kan. Coba cari di sana adakah PPI Melbourne gitu kan. Nah itu kalau kalian kalian bisa chat di Instagramnya atau apa untuk cari informasi lebih lanjut. Kakak-kakak ini bagaimana ya seperti ini dan lain sebagainya. Kalian cari informasi tertentu. Terlebih lagi kalau mereka ada satu jurusan yang bisa kalian cari informasi untuk apa juga gitu kan. Maksudnya untuk program ini seperti apa sih nanti larinya gitu. Nah, itu juga bisa menyusun dari study plan kalian. Oh, ternyata program ini berisi dari 4 semester atau 5 semester ternyata. Ada internship setengah tahun, maksudnya 1 semester dan lain sebagainya. Itu bisa kalian gali. What makes the perfect candidate for this? What makes you perfect candidate? Jadi ini kan motif ini sebenarnya agak mirip sama personal statement, cuman kalau personal statement itu lebih mempromosikan diri dengan experience, ya kan? Menonjolkan personal secara experience. Tapi kalau di motivational letter ini kita tidak melulu tentang experience kita, tapi ada poin-poin penting atau passion kita yang perlu kita highlight untuk dimasukkan ke situ agar itu membawa koneksi ke future goals kita itu kayak apa gitu. Jadi kita itu capable di sini karena kita punya kemampuan di situ gitu. Where you talk a bit. Jadi di sini kan ada kita perlu garis bawah ya, di mana kita bicarakan sedikit tentang diri kita, tentang hidup kita, tentang pengalaman kita. Jadi tidak terlalu banyak. Terus ada tentang kemampuan-kemampuan yang membentuk kita seperti apa sih maksudnya seperti mahasiswa seperti apa sih kamu seperti itu. Oke, kembali lagi. Write an introduction. Jadi kita harus tulis permulaan dari sebuah surat gitu kan. Karena ini motivation letter. Kalau bisa nih, kalian sudah ada tahu nih yang dituju, admission-nya kah, atau kalau misalnya kemarin di beberapa beasiswa di Jepang itu kan untuk presiden dari
maksudnya CEO atau owner dari kampusnya sendiri. Jadi mereka itu ada requirement yang surat ini bakal ditujukan ke siapa. Jadi kalian harus tahu, kalau lebih personal touch, kalian harus tahu resipiennya itu siapa kalau bisa. Tapi kalau nggak ada ya, ya kalian tulis general saja. Kemudian expand your outline for your body. Jadi ini setelah kita bikin garis besarnya, ya kan? Sebenarnya untuk nulis garis besar juga kita bisa selektif. Oh, ini nggak connect nih nanti paragraf 1 sama paragraf 2. Jadi tidak melulu kita nggak bikin outline, kemudian akhirnya kita nggak tahu paragraf kedua nanti mau ngomongin apa ya. Oh, paragraf ketiga mau ngomongin apa ya. Jadi itulah kenapa kalau kita tuh nulis outline dulu, jadi poin-poin khusus yang mau kita susun, ya hierarchical structure-nya itu kayak apa, kemudian kita expand, kita perluas untuk jadi body. Kalau bisa satu ide satu paragraf, jangan sampai ada satu paragraf itu beberapa ide gitu kan, maksudnya beberapa, jadi nanti akhirnya lompat-lompat idenya, jadi nggak flow, untuk dibaca pun nggak menarik, orang membaca kayaknya kayak gini gitu kan, maksudnya nggak ngeflow. Kemudian ada conclude. Nah, pasti kan kalau ada introduction, ada body, kita harus kasih conclusion, kita harus kasih kesimpulan dari motivation letter ini. Nah, conclude ini juga merangkum semua sedikit tentang tujuan kalian, tentang motivasi kalian, apa sih yang buat kalian itu apply di sini, untuk pricing juga, oh kampus ini tuh sesuai dengan yang aku, karena nanti kalau misalnya aku jadi student di kampus ini, aku akan seperti ini, seperti itu. Kemudian ada proofread your motivation letter atau koreksi kembali ya, maksudnya di sini. Secara gramatikal, secara alur baca, itu kalian perlu periksa kembali. Kira-kira posisikan kalian sebagai resipien itu tertarik enggak membaca motivation letter kalian? Apakah dia meyakinkan seperti itu? Kalau bisa, di sini kalian harus ini ya, koreksi secara detail masalah gramatikal juga. Karena kan tulisan itu untuk mempromosikan juga, oh nanti kita bikin tesis, oh nanti kita bikin jurnal dan lain sebagainya, paper. Banyak yang salah, banyak yang collocation-nya tidak tepat dan lain sebagainya. Bagaimana untuk penulisan-penulisan yang secara serius. Jadi bisa jadi itu menjadi penilaian di lain dari konten motivational letter kalian. Kalau bisa setelah bikin motivation letter, kalian koreksikan ke kolega ataupun teman yang bisa membantu. Coba kalian baca, kalau misalnya ada teman kalian yang sudah lolos, kalian minta tolong dong ini dibaca, kira-kira ini ada kalimat yang nggak sesuai nggak, apakah paragraf 1 sama paragraf 2-nya nggak nyambung, apakah terlalu lompat atau bagaimana. Biasanya teman-teman itu lebih apa ya, lebih suka menyalahkan dan ngejudge orang lain itu lebih cermat daripada kita sendiri kan. Ya itu kita minta bantuan gitu. Atau bisa kepada tutor-tutor kalian, tutor-tutor writing dan lain sebagainya, itu lebih baik. Kemudian ada ini langsung sorry. Nah, ini ada tips to write ya. Follow any guidelines yang pertama. Jadi ikuti guidelines-nya. Bisa jadi misalnya di dalam suatu requirement itu ada satu tombol, ada satu button yang kita dikasih contoh. Oh, ini loh kayak gini begini. Ini fontnya harus 12. Dia harus fontnya harus Arial atau Times New Roman. Dan dia harus justify dan lain sebagainya secara struktural, dia kasih seperti itu. Kemudian dia kasih oh ini no more than 2 page atau bagaimana, dia harus bentuknya PDF dan lain sebagainya. Guidelines-nya harus dicermati, harus carefully ya kita. Pokoknya menulis motivational letter itu harus
methodically sama carefully. Jadi kita nggak boleh sembarangan. Dan disesuaikan per kampus. Jangan sampai yang kayak, temanku ada nih, beasiswa Max Scholarships, kemudian ada GKS, kemudian kalian kalian asal jadikan reference, ternyata kalian tidak periksa, ternyata di kampus kalian itu requirement seperti ini. Oh ternyata, si provider atau scholarship dan juga kampus itu mintanya berbeda. Ada yang seperti itu. Jadi mungkin kita, saya misalnya nih, melamar LPDB scholarship-nya, kemudian kampusnya, UI. Nah, kampus UI mintanya saya membuat motivational letter yang seperti ini, tapi ternyata scholarship-nya saya samakan. Padahal saya harusnya periksa dulu nih, oh scholarship itu mintanya seperti ini, berbeda. Berarti saya harus bikin format yang berbeda, walaupun konten atau informasi yang ada di dalam letter itu sama. Kemudian write with personality. Jadi karena ini juga include personal pribadi ya, personal information. Jadi kalian harus menulisnya dengan feelings atau interest. Dia juga harus dengan perspektif kalian cara menulisnya seperti itu. Coba bahasakan jika kalian di interview itu kayak apa, nanti akan mengikuti maksudnya yang communicable gitu kan. Kemudian use accessible language. Jangan sampai misalnya nih, karena ini kan formatnya motivational letter. Nah, kalian pilih academic words atau kayak misalnya kan ada juga language kita sebenarnya sentence-nya itu bisa structure-nya sederhana dan mudah dipahami, easy to read, kemudian dia lebih cocok, lebih colloquial, tapi kalian malah memilih kalimat-kalimat yang complicated, yang kadang itu nggak colloquial sama, maksudnya nggak bisa di-input di sentence kalian. Oke, yang terakhir ini focus on your strengths. Kadang orang itu fokus ke challenge, tantangan-tantangan, sama ke limitation yang dia punya. Padahal yang harus kita tuliskan di sini adalah include dari strengths atau kekuatan-kekuatan yang kita miliki. Ini contohnya. Ya, mohon maaf, ini siapa yang belum di Oke, langsung ya. Apakah bisa terlihat saya kasih besar? Oke. Kita simak baik-baik, ini contoh dari salah satu, saya mengambilnya di portal study. Jadi, pertama perkenalan diri, introduction dulu kan. I'm very glad to apply master study in major-nya apa, atau kampusnya apa, bisa ditulis. Kemudian the second sentence dia perkenalkan diri, dari asalnya dari mana, graduate-nya dari mana, dan dia kasih penjelas dari kampus yang dia pernah singgahi gitu kan, one of top ranked university in the country, dengan jurusan bachelor degree-nya apa. Kemudian dia kasih GPA, ya kan? I was awarded distinct honors degree with GPA-nya sekian dari rate sekian. Dan dia adalah salah satu yang terbesar, 3 besar gitu kan, di studinya dia di tahun itu. Nah, setelah graduation dia itu ngapain? Dia kasih itu perkenalan singkat, short introduction dari si penulis. Ke paragraf kedua, jadi dia langsung ngomongin apa nih? A couple of reasons motivate. Jadi dia langsung tunjukkan dia punya 2 alasan. Jadi tidak yang melulu satu alasan dijadikan paragraf, yang alasan kedua dijadikan 2 paragraf, tapi dia memiliki kata depan a couple of reasons. Jadi di sini dia ngomongin 2 kan, 2 motivate. Yang mana dia di sini firstly, ya kan? Kemudian di sini ada my secondary. Sorry.
besides, ya dia pakai besides. Firstly, I attend my undergraduate study. I come from dan sebagainya. Dia kasih pengantar dulu. Considering yang mempertimbangkan dari advancement atau perkembangan dari fiber optik, dia kasih itu sebagai tambahan kalimat pelengkap. Nah, di sini dia juga menceritakan tentang IELTS akademik. Oke, nanti bisa disimak sendiri. Therefore, I strongly believe that my educational qualification and motive towards the subject membuatnya tuh cocok sebagai kandidat di program kalian. Jadi ini dia menceritakan tentang kapabilitas yang dia miliki, ya, yang memotivasi dia. Kemudian dia kasih penekanan, kalimat penekanan. Oleh karena itu, aku sangat percaya kalau misalnya kualifikasi dari educational saya tadi itu dan motivation atau misalnya goal towards subjects. Jadi yang jadi alasan dia itu adalah subjeknya atau jurusan dia itu cocok dengan education-nya dia, yang artinya kalau kita bisa ini itu selinier gitu ya, membuat dia itu suitable sebagai kandidat dari program tersebut. Kemudian dia giving a price tentang negaranya. Kenapa sih saya harus settle di negara tersebut dan kenapa negara tersebut cocok dengan saya gitu kan. Keinginan saya untuk mengejar postgraduate study ini not only from bla 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 dan sebagainya. Jadi dia kasih pricing, oh kenapa sih ini Taiwan ataupun Singapura ini cocok saya di sana, maksudnya kenapa saya cocok untuk tinggal di sana dan menempuh pendidikan di sana. The concrete reason for my choice to take part specifically in, dia kasih lagi alasan-alasan tersebut, tapi ini lebih ke jurusan dia, lebih ke field-nya, related fields of engineering. Oke, langsung ke paragraf terakhir. Generally, I believe that I fulfill ini conclusion yang dia miliki. Dan tidak lupa dia bilang, thank you for your time, consider my application, hoping to hear from you soon. Jadi kita tuh memang harus kasih kalimat-kalimat yang terakhir itu mengucapkan terima kasih, dan untuk kata-kata misalnya I'm looking forward to hearing your answer or anything ya. Jadi kita harus kasih kalimat-kalimat yang untuk membujuk si resipien itu menghubungi kita kembali. Seperti itu. Jadi untuk motivational letter hanya seperti itu, mungkin ke sesi tanya jawab langsung. Oke, bagi teman-teman yang sudah menyimak dari pemaparan Miss Titin, bisa banget langsung drop pertanyaan kalian di kolom chat pertanyaan ini ya. Nanti kita akan langsung bacakan dan langsung dijawab sama Miss Titin. Atau nanti bisa langsung untuk open cam ya Miss Titin ya? Tanya langsung ke Miss Titin ya. Insya Allah bisa. Oke. Ya, Oke, bagi teman-teman silahkan yang ingin bertanya. Bisa langsung open cam, atau bagi kalian yang nggak mau open cam, nanti juga bisa pertanyaannya langsung ditulis saja di kolom chat sini. Oke, bagi teman-teman dipersilahkan. Oh ya, sambil mengingatkan lagi bahwa untuk kalian yang ikut hari ini, di akhir acara akan saya share
kode promonya, dan bagi kalian akan mendapat potongan 25% untuk kelas online super intensif yang awalnya dari 1 juta menjadi 750.000 saja. Dan untuk private yang awalnya 1.500.000, untuk kalian khusus hari ini yang melakukan pendaftaran dan DP minimal 100.000, kalian akan dapat potongan senilai 200.000. Jadi kalian cukup membayar 1.200.000. Dan Miss, apakah ini perlu langsung pelunasan? Enggak dong. Kalian bisa untuk DP 100.000 dan pelunasannya H-1 sebelum kalian masuk ke kelas. Oke. Oke, Miss, ini ada pertanyaan dari Aulia Firdaus. Panjang motivation letter, apakah ada ketentuannya, Kak? Kalau tidak ada ketentuannya, itu lebih baik seberapa panjang ya? Silahkan dijawab, Miss. Oke, terima kasih pertanyaannya untuk Kak Aulia atau Miss Aulia ya. Panjang motivation letter, apakah ada ketentuannya? Selama ini ya beberapa kampus yang pernah saya daftar itu memang memiliki beberapa ketentuan. Ada yang tidak boleh dari 1 page, ada yang memperbolehkan 1 sampai 2 page, tapi tidak boleh seperti seperti 3 atau sampai 5 halaman gitu, tidak. Sebenarnya motivational letter itu juga kan mendeskripsikan little bit about study plan kita gitu kan, yang lebih ke future, nanti itu kayak mana sih kamu kalau misalnya sudah jadi student tuh gitu kan, apa sih motivasinya, itu kan nanti kita paparkan sedikit. Nah, kalau tidak ada ketentuan itu lebih baik berapa? Kalau se kalau punya saya kemarin, kalau tidak ada requirement-nya, itu panjangnya 1,5 aja sih, 1,5 page. Jadi tidak full. Kita juga susah untuk mendeskripsikan, diri kita, sebanyak itu. Tapi tentu kalau untuk orang yang sudah pandai menulis dengan baik, itu juga, tidak terlalu panjang, membantu kita untuk meminimalisir kesalahan dalam pembuatan sentence. Motivation letter untuk Miss Nida. Motivation letter samakah dengan personal statement? Iya, yang tadi saya sempat di introduction saya udah sebutkan, itu berbeda, sangat berbeda. Untuk informasinya, itu kurang lebih sama karena ada tentang pribadi. Cuman kalau personal statement lebih ke diri kita, yaitu menceritakan tentang experience kita yang relate. Minta maaf, suaranya bikin saya nggak bisa hide. Jadi katanya Pak Uji kanan, tapi jadinya piye? Tuh. Ya kok belum datang. Nah, iya kok belum datang. Pak ini finalnya siapa? Ini mau keluar. Ini dari anak di tangan saya. Suaranya. Tek. Oke, saya lanjut. Jadi motivation letter apakah sama dengan personal statement? Berbeda. Ya, berbeda karena bisa jadi halamannya pun berbeda. Untuk personal statement ini lebih ke info secara pribadi yang mempromosikan tentang misalnya kita magang di mana sebelum relasi untuk misalnya dari bachelor ke master. Itu personal letter itu tentang totally our life ya. Maksudnya selama kita menjadi student di previous degree itu ngapain aja gitu. Nah, itu nanti kita menyanjung-nyanjung diri, jadi kayak kita optimis gitu, kita confident untuk menceritakan, "Wah ini loh I'm deserve nih, jadi student yang ini karena aku kemarin kayak gini. Aku aja menempuh pendidikan bachelor degree aja seperti ini, kegiatanku dan lain sebagainya. Jadi ini untuk bekal aku. Jadi bekal aku untuk menempuh master degree itu bakal seperti ini juga. Karena aku udah pernah achieve seperti ini, jadi aku punya bekal untuk aku melakukannya kembali gitu di master degree atau bahkan improvisasi di master degree seperti itu.
Kalau motivation letter secara struktural tidak sama karena itu hanya apa lebih ke jadi simpelnya adalah personal statement itu lebih ke refer to the past. Kalau motivational letter itu lebih ke future. Jadi lebih ke goals kita yang akan yang memotivasi kita untuk lebih ke study plan, lebih ke planning study di masa depan. Kak, kalau memasukkan pengalaman kerja itu apa bisa? Pengalaman kerja bisa aja, tapi short. Kalau untuk di motivation letter, itu short seperti contoh saya di paragraf pertama. Jadi itu sebagai introduction. After graduation, I've been working as assistant lecturer, misalnya. Nah, misalnya after graduate, I work in international company as apa gitu, as staff atau as engineering, ya kan? Nah, itu bisa jadi short introduction-nya. Atau tidak bisa dimasukkan di kalau ini kan kalau di sini kan a couple of reasons. Jadi a couple of reasons ini itu pertama kalau kakaknya atau siapa misternya bilang kalau misalnya saya studinya field-nya seperti ini. Kemudian diomongin secara singkat kalau bekerja di sini. Therefore, saya punya oleh karena itu saya punya pengalaman secara tertulis, secara di study dan juga praktikal di work. Jadi antara study sama work-nya itu dapat gitu. Itu yang membuat saya menjadi kandidat yang lebih baik. Bisa dipoles-poleskan tergantung bagaimana caranya kita menyusun kalimat. Oke. Kemudian boleh nggak motivation letter bohong dikit? Misalnya pekerjaan handle bagian A, padahal handle bagian B. Wah, kalau bohong, alam ya. Saya nggak tahu. Saya tidak menyarankan untuk berbohong. Tapi sebenarnya misalnya kalian bekerja di administration gitu kan. Kalau di hiperbola misalnya dipoles-poles deskripsi kerjaannya, job desk-nya itu sepertinya masih mungkin kok gitu. Misalnya nih. Tapi pekerjaan handle bagian. Kalau misalnya satu departemen boleh lah. Kalau satu departemen job desk-nya A, B, C, D gitu kan. Tapi kalian cuman ke bagian A doang. Kalian deskripsikan aja job desk misalnya staff accounting. Tidak usah saya bagian handle ini, tidak perlu. Jadi kalian deskripsikan aja kalau job tidak tahulah ini arahnya bagaimana. Kemudian izin bertanya perbedaan motivation letter dengan study plan lebih kepada shortly description about study plan tapi tidak mendeskripsikan dengan detail. Tapi kalau study plan itu bisa jadi misalnya nih ada beberapa kampus itu yang require-nya study plan yang dia itu nanti misalnya kalian dibikin seperti table yang itu misalnya isinya semester 1, 2, 3, 4 kalian menyusun tesis ini apa itu. Nah, seperti itulah. Jadi didetailkan. Misalnya semester 1 saya mengambil subjek berapa, kemudian semester 1 saya mengambil topik ini. Kemudian saya melakukan conference di semester 2. Kemudian saya semester 3 saya bisa jadi publish 2 paper dan lain sebagainya. Saya mengambil sampel dan lain sebagainya. Itu biasanya seperti itu study plan. Lebih ke perincian, ke detail tentang planning study. Itu ada beberapa seperti itu. Ada juga cuman dideskripsikan saja. Kak, motivation letter, apa perlu dideskripsikan rencana pasca studi kita? Pasca studi. Rencana pasca studi? Sepertinya nanti terlalu banyak ya. Kita punya
shortly description about study plan aja, itu lumayan membantu untuk memenuhi 1-2 pitch. Tapi belum pernah tahu contoh atau example yang seperti itu. Jadi ya mungkin bisa dicari tahu lagi karena saya nggak berani kasih informasi yang saya sendiri belum pernah jumpai. Kak, cara untuk mengetahui formatnya MTO bagaimana? Tadi saya dengar harus menghubungi PPI negara dituju kalau oh, tidak, maksud saya kalau misalnya bukan harus menghubungi. Jadi, di sini adalah better setelah kalian survei, misalnya kalian sudah ada dream university. Oh, saya sudah menentukan saya bakal di New South Wales nih, kampus saya, gitu kan. Kemudian kalian surfing website-nya, kalian cari informasi detail tentang kampusnya seperti apa, kemudian secara administrasi maupun secara akademiknya seperti apa. Kedua, kalian cari di jurusannya yang mau kalian ambil itu seperti apa. Kalau sudah kalian tahu informasinya, lebih baik kalau misalnya kalian itu misalnya ada beberapa missing, kalian takut missing informasi tentang kampus ini, atau kalian ingin mencari track, maksudnya tips and trick lebih lanjut mengenai kampus ini, kalian bisa menghubungi PPI-nya. Misalnya PPI New South Wales atau PPI Taiwan dan lain sebagainya, atau PPI di kampusnya. Nah, itu kan lebih baik misalnya kalian dapat informasi-informasi khusus dari pelajar Indonesia yang pernah belajar di situ. Bukan harus, tapi itu saran saja. Selamat siang Mbak, sebaiknya duluan menjelaskan ketertarikan ke univnya dulu atau ke calon supervisornya dulu dalam Moodlet. Duluan menjelaskan ketertarikan ke univnya dulu atau ke calon supervisornya dulu. Kalau calon supervisor, sepengetahuan saya kan ini kan motivation letter ini adalah dokumen sampingan untuk mendukung CV dan juga transkrip nilai ya, maksudnya dokumen-dokumen akademik lainnya yang nanti kalian bisa deskripsikan di motivation letter kalau dia diminta di require sama kampusnya. Jadi bukan ke supervisornya, jadi urusan antara supervisor, advisor ya, academic advisor atau supervisor itu lain lagi. Jadi untuk biasanya ada kalau untuk advisor ya, academic advisor, biasanya kalian email sendiri ke profesor-profesor yang mau jadi maksudnya kalian mau undergrad di profesor ini. Jadi untuk melamarnya saya kira itu berbeda, tapi lebih baik yang mana ini pasti ini jelas wajib kalau compulsory kalau misalnya di website kampusnya sebagai maksudnya di waktu application-nya itu dia diminta. Tapi apakah saya harus ke calon advisor-nya itu melakukan apa ya namanya, mencari advisor dulu biasanya. Tapi kalau yang ini berbeda, maksudnya berbeda case ya. Jadi kalian bisa tidak ada urutan khusus untuk membuat motivation letter ataupun ke calon advisor seperti itu. Jadi biasanya ke advisor pun kita cukup cantumkan CV kalau saya ya. Kurang tahu lagi, misalnya maka dari itu tanya dulu, misalnya kalau mau di kampus mana ditanya PPI-nya, Kak dulu waktu ngelamar kampusnya daftar, maksudnya ngelamar profesornya seperti apa ya? Apakah dilampirkan transkrip nilai ataupun bagaimana apa yang perlu ditampilkan? Karena sometimes profesor itu cuma lihat email kita seperti apa, kemudian dilihat dari pengalaman kita di CV dan lain sebagainya. Kalau misalnya profesornya butuh mahasiswa atau memang perlu untuk proyek kan, jadi profesor akan menimbang kembali kemampuan kalian. Jadi berbeda case. Apabila kita memiliki 2 universitas dan 2 jurusan tujuan, apakah bisa dicantumkan semuanya dalam motivation letter?
Apakah bisa dicantumkan? Normalnya, jadi tiap kampus punya requirement berbeda dengan kualitas dan kualifikasi yang berbeda. Sehingga biasanya motivation dokumen apapun ya. Jadi jangan jangan dikira semua kampus minta motivation letter, bisa jadi personal statement tadi, bisa jadi study plan aja, bisa jadi cover letter dan sebagainya. Jadi tidak bisa kita samakan. Kadang pun kalau misalnya saya punya tetap satu motivation letter tetap, tapi ternyata di kampus ini ternyata requirement-nya seperti ini. Jadi mau nggak mau saya edit kembali untuk menyesuaikan kualifikasi yang diminta dari kampusnya, seperti itu. Kemudian Kak bolehlah lihat lagi motletnya di paragraf keempat. Mana ya? Oke, di mana nih? Sorry. 1, oke, 2, 3, 4. The concrete reasons ini. Tapi nanti insya Allah di-share ya, Miss ya. Bisa jadi di-share atau boleh nanti minta saya ininya. Fatur Rahman, Kak, apakah dalam menyusun motivational letter perlu menggunakan sophisticated word or like an academic word? Sebenarnya tadi saya menjelaskan ada accessible language. Jadi entah pemilihan kata itu sebenarnya tidak terlalu dipertimbangkan. Saya ya kalau misalnya dari misternya sendiri itu percaya confidence untuk menggunakan mengincludekan kata-kata tersebut di dalam maksudnya di dalam letternya. Kalau misalnya itu flow-nya bagus dan collocate-nya benar, silakan saja karena juga saya tidak tahu penilaiannya seperti IELTS apa tidak gitu kan. Kalau IELTS kan bisa jadi nilainya skornya bakal tinggi, tapi biasanya tuh takutnya adalah ketika kita menggunakan kalimat-kalimat tersebut malah merusak kontennya gitu. Tapi kalau misalnya dengan misalnya kemampuan seseorang menulis kan berbeda seperti itu. Jadi saya kembalikan lagi. Nah, ini izin bertanya motivation letter yang bagus dan supaya supervisor lebih yakin dengan motivation letter yang harus lebih ditekankan di dalam motivation letter apanya ya, Miss? Saya juga ini ya, belum pernah jadi karena yang menyeleksi motivation letters itu sebenarnya bukan pihak supervisornya langsung, bisa jadi itu pihak kejurusannya karena kita kan submit semua dokumen itu di portal sekolah. Jadi saya tidak tahu siapa yang menyeleksi itu. Tapi kalau untuk misalnya ada beberapa di website itu dia di akhir website dia ada misalnya sudah ada persetujuan antara profesor dengan student, kalian ada disuruh untuk centang, kemudian kalian disuruh menselect, kalian disuruh untuk mengupload bukti email. Biasanya seperti itu. Ada yang seperti itu. Jadi yang saya bilang sepertinya berbeda case antara application register di awal sama supervisor. Kak, kebetulan aku jurusan pendidikan bahasa Inggris. Apakah boleh saya memasukkan mata kuliah saya pelajari? Iya, di introduction kan tadi ada I graduate from bla bla bla, majornya apa, it's okay. Jadi itu sebagai pengenalan diri kita, background-nya apa, gitu Kak Fatur. Kemudian sudah ya, alhamdulillah sudah. Ya semoga bisa terjawab atau mungkin masih ada yang belum jelas dari saya, boleh ditanyakan. Kak Titin dari univ mana dan jurusannya apa? Dulu saya menempuh pendidikan bachelor degree di Universitas Trunojoyo Madura.
Jadi di Madura, di Bangkalan. Kemudian jurusan saya Industrial Engineering. Saya dari Teknik Industri. Oke, bagi teman-teman dipersilakan apabila ada yang masih ditanyakan lagi. Semisal kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ingatkan kembali bahwa buat kalian yang join pada hari ini, kalian mendapatkan potongan program sangat menarik, yakni 25% untuk program super intensif 1 bulan, di mana yang seharusnya harga normal kalian membayar dengan harga 1 juta, hanya dengan 750.000 saja untuk hari ini. Nanti akan saya share kode untuk promonya. Dan selain itu juga ada program dari private kita juga yang awalnya kalian harus membayar 1.500.000, hanya cukup 1.300.000 saja. Dan kalau ada pertanyaan, Miss, apakah harus langsung dibayar lunas? Tidak, kalian bisa untuk DP terlebih dahulu hanya 100.000 saja. Lalu untuk pelunasan pembayaran kalian bisa melakukannya ketika H-1 sebelum kalian masuk kelas. Oke, baik. Bagi teman-teman, kalau ada yang masih ditanyakan lagi, masih dipersilahkan ya. Oh, Kak Titin masih ada nih, Miss. Pertanyaan dari VOL. Kak, kalau beda jurusan dengan S1 sebelumnya, peluang diterimanya berapa persen ya kira-kira? Kak, kalau beda jurusan, saya tidak bisa memberikan angka yang spesifik. Karena bisa jadi pertimbangan, misalnya kalian memiliki sesuatu yang bisa dipromosikan, maksudnya yang bisa meyakinkan si pihak provider ataupun pihak kampus bahwa kalian itu bakal mampu untuk mengakses pendidikan lanjutan, itu bisa apa tidak. Kalau kemungkinan bisa, kalau tidak, tidak. Cuman saya ada pengalaman teman saya, ini di Taiwan ya, saya tidak tahu, di kampus saya yang saat ini, saya tidak tahu di kampus lain berlaku atau tidak. Jadi tidak bisa yang kayak diklaim bahwa ini ya digeneralisasikan, tidak. Nah, itu teman saya ada yang menempuh pendidikan, misalnya kimia kalau nggak salah, kimia, kemudian dia juga ambil, sebenarnya dia double master. Yang pertama dia ambil master kimia lagi, setelah master kimia sudah selesai, dia tidak melanjutkan PhD, tapi dia mengambil IMBA, yaitu bisnis, ya kan, sosial, berbeda kan dari yang sebelumnya. Tapi dia bisa kok diterima gitu. Nah, tapi saya nggak bisa ini apakah kasusnya sama atau tidak, dan saya kurang ini sih, kurang tahu seperti itu. Terima kasih. Oke, mungkin kita cukupkan untuk sesi pertanyaan. Dan teman-teman, ada kabar gembira kedua lagi bahwa saat ini kita akan ada guest star. Siapakah kira-kira nanti yang akan mengisi untuk hari ini sebagai guest star kita, yang tentunya tidak kalah menarik. Jadi kita tunggu terlebih dahulu guest star kita untuk hari ini. Sembari menunggu guest star kita untuk hari ini, bagi teman-teman jangan lupa untuk ikutin terus. Nah, kode promonya sudah saya taruh di kolom chat dan kalian bisa untuk menggunakan kode promo untuk hari ini. Silahkan. Siapa yang cepat dia yang dapat. Oke, untuk hari ini guest star kita ada Mr. Akbar. Silahkan, Mr. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Miss Titin? Time no see. Akhirnya udah di Taiwan. Ya. Lama tak ketemu Miss Titin. 2 tahun lalu atau 1 tahun lalu? 2 tahun lalu ya?
sebelum pandemi ya. Belum pandemi, Sir. Hei, udah ketemu sama teman-teman di sana, PPI ya di sana ya. Iya. Iya, Sir. Iya. Wah. Alhamdulillah. Saya ingat banget Miss Titin itu waktu menjadi moderator ya. Kalau teman-teman lihat itu di IG-nya Flip itu dia jadi moderator, itulah kayaknya nanti Miss Titin jadi pemateri. Alhamdulillah di atasnya udah jadi pemateri. Masya Allah, alhamdulillah. Bagaimana kuliah di sana Miss Titin? Aman? Aman, alhamdulillah, Sir. Ini kayaknya hampir semua nggak ada yang on kamera ya. Jadi kita kayak ngobrol dengan layar. Oke, baik teman-teman. Perkenalkan nama saya kalau gitu. Saya sebenarnya mau menyapa teman-teman yang on kamera. Sambil kita diskusi sebentar tentang apa sih kendalanya teman-teman. Oke, silakan yang ingin on kamera. Silakan. Supaya saya nggak seolah-olah saya dalam ruang sunyi tanpa ada gambar dan suara. Oke, baik. Teman-teman, perkenalkan nama saya Akbar Mapiara. Ya. Kalau bicara tentang beasiswa, saya akan menyampaikan latar belakang saya itu saya di LPDP 2017 ya. Berarti udah lama ya, 4 tahun lalu. 2017 award di LPDP luar negeri, University of Bristol ya. Itu jurusan pertama saya, pilihan pertama saya University of Bristol. Dulu waktu saya daftar memang nggak ada 2 pilihan, yang ada sekarang ini LPDP 2 pilihan ya, bisa 2 memilih. Tapi kalau sewaktu saya itu hanya 1 pilihan, saya memilih University of Bristol ya. Sama teman-teman, saya juga pernah mengalami kegagalan. Saya ingat Akbar ini orang yang tahu penggetar perusahaanku. Jadi makanya aku ketawa nih misalnya bikin. Oke, lanjut. Oke. Kalau Miss Titin sama saya memang akrab karena kebetulan saya sempat ajar Miss Titin. Jadi saya sampaikan tadi bahwa kalau masalah kegagalan, bisalah lumayan karena saya juga pernah gagal LPDP sekali, teman-teman. Miss Titin kayaknya pernah juga daftar LPDP. Namun hal yang membuat yang kami yakini bahwa ini bukan masalah bisa atau tidaknya, ini masalah mau atau tidak bertahan, gitu teman-teman. Baik teman-teman, saya mau bertanya sama teman-teman di sini ada nggak yang berminat daftar LPDP? LPDP kan bulan ini ya? Atau teman-teman targetnya sini hanya ke Taiwan? Atau ada yang Chevening, AS? Oke, silakan. Ada nggak, teman-teman? Di sini rata-rata kayaknya tamat S1 ya. Kalau dari data kita kebanyakan ini tamat S1. Baik, baik teman-teman. Kebanyakan kalau LPDP belum, mungkin scholarship dari negara. Ya. Mungkin gini, kalau saya bisa sarankan teman-teman, ya betul, kita saat ini nggak usah berpikir bahwa harus LPDP baru teman-teman bisa melanjutkan studi, ataupun harus dapat beasiswa LPDP baru bisa kita melanjutkan studi, baik itu dalam negeri atau luar negeri. Karena pada dasarnya di sana, di luar sana banyak kok beasiswa di luar dari LPDP. Pesan saya adalah selalu saya sampaikan kepada teman-teman, don't put all age into one basket. Jangan selalu jangan semua simpan
kesempatan tersebut dalam satu keranjang. Jangan simpan semua telur tersebut dalam satu keranjang. Dalam artian, jangan hanya mendaftar di LPDP saja, tidak membuka kesempatan di tempat yang lain, gitu. Teman-teman, mungkin yang kalau ditanya paling berat, pasti kebanyakan, ya. Meskipun kalau ditanya, Mistitin kalau ditanya, Mistitin, yang paling berat dalam mengejar beasiswa apa, Mistitin? Ketawa. Ketawanya nih Mistitin ini apa ya? Harus sebenarnya, karena saya tahu bagaimana perjuangannya, mulai dari belajar bahasa Inggris, ya, mulai bagaimana teman-temannya ada yang udah berangkat, udah ada ya, berangkat kuliah ya, sebelum kamu Mistitin ya. Belum, Sir. Mr. Akbar yang paling tahu. Oh iya, saya. Udah Tapi ada. angkatan saya. Tapi apa yang paling kendalanya apa? Waktu yang paling berat. Yang saya itu. Yang paling, ya, sewaktu hingga mencapai beasiswa, kendala paling berat apa? Kendala yang paling berat itu ini sih nggak percaya diri bahasa Inggrisnya dulu kan, karena itu saya 1,5 tahun itu kursus di Flip deh, jadi tahu berapa kesulitan saya apa. Semuanya ini harus sampaikan bahwa 1,5 tahun, sebenarnya 1,5 tahun itu nggak kursus banget juga, ngajar juga, jadi Miss Titin ngajar juga. Hanya memang ada teman-teman ada yang dalam waktu 3 bulan dapat beasiswa, ada yang dalam waktu 6 bulan dapat beasiswa, ada yang bahkan hanya 1 tahun. Begitupun dengan belajar IELTS sama TOEFL ya. Ada yang dalam waktu 3 bulan bisa memperoleh skor nilai 6,5. Ada yang juga dalam waktu 1 tahun baru dapat skor 6,5. Tapi ada juga siswa yang dalam waktu 2 pekan dapat 6,5. Kan biasa istilah ya. Itu karena kita perbedaan start belajar. Baratnya kalau misalkan dari angka 1 sampai 100, yang 2 pekan ini, yang hanya belajar 2 pekan ini sudah start di angka 60. Sedangkan mungkin kita baru start di 20, bagus kalau 20 karena dari 0, gitu kan. Nah, biasa kan istilah-istilah anak milenial itu privilege ya. Privilege. Ya. Tapi sebenarnya privilege itu hanya pendukung aja sebenarnya. Karena kalau mentalnya juga, kalau misalkan udah bagus bahasa Inggrisnya, ya, kalau mentalnya mental tempe, mental kerupuk, sama juga. Karena ada kasus teman saya, ini bukan siswa, tapi teman saya sama-sama daftar, nilainya bagus, overall 7, harusnya. Hanya karena pada dasarnya apa ya? Karena udah kebiasaan dengan keberhasilan, sangat ambis. Ketika jatuh dalam beasiswa, gagal beasiswa 1 kali, dia putus asa. Saya tidak ada harapan. Padahal baru sekali. Makanya dia langsung lanjut S2 dalam negeri tanpa menggunakan beasiswa. Nah, dari situlah kita lihat bahwa sebenarnya privilege pun nih, orang yang bagus pun bahasa Inggrisnya dari awal, tapi kalau mentalnya kayak namanya beasiswa ya, itu bukan suatu hal yang hanya modal kata, saya ingin beasiswa, tapi tidak punya perjuangan. Enggak, pasti butuh perjuangan, teman-teman. Gitu. Saya satu pesan saya teman-teman, ya. Apapun yang teman-teman pelajari, gitu, baik itu TOEFL atau IELTS, itu sebenarnya mempersiapkan teman-teman untuk berkuliah di luar negeri. Jadi targetnya adalah belajar dapat skor TOEFL ataupun skor IELTS itu bukan hanya target untuk mendapat beasiswa, tapi mempersiapkan teman-teman berkuliah di luar negeri. Dan selanjutnya teman-teman, sebenarnya
Sebenarnya informasi banyak kok di YouTube, di Instagram, informasi mengenai beasiswa. Hanya karena informasi kebanyakan di website ya, ke website itulah bentuk bahasa Inggris, biasa terkadang teman-teman malas membuka informasi tersebut. Salah. Memang luangkan waktunya teman-teman untuk searching informasi mengenai kampus, mengenai beasiswa, karena banyak banget. Kalau dibilang, kalau teman-teman udah punya TOEFL ataupun IELTS, sebenarnya tiket untuk mendaftar berbagai beasiswa, gitu. Makanya kalau teman-teman udah punya sertifikat di tangan, itu sebenarnya one step closer. Tegak langkah lagi teman-teman, satu langkah lebih dekat lah, gitu teman-teman. Oke. Pesan terakhir saya teman-teman bahwa ini bukan masalah pintar atau tidaknya memperoleh beasiswa, bukan masalah, karena kalau masalah pengetahuan itu udah banyak cara-cara, salah satu ikut webinar, ikut preparation, scholarship guide, ikut baca artikel, cari informasi di website, banyak untuk memperoleh beasiswa. Hanya ini masalah, betul nggak kalian punya mimpi untuk melanjutkan beasiswa? Atau jangan sampai tanda kutip teman-teman hanya sebagai ikutan aja, hanya ngikut. Karena lagi banyaknya orang ikut beasiswa karena temannya ikut beasiswa, saya mau daftar beasiswa, tapi hanya sekedar mau, bukan punya mimpi. Karena beda mau dengan mimpi. Mau ya terkadang mau tapi tidak mau punya usaha, nggak mau berusaha. Tapi kalau betul-betul bermimpi, ya pasti akan punya langkah-langkah atau action, teman-teman. Oke, demikian mungkin sepatah kata dari saya. Ya, semoga teman-teman kita ketemu lagi di scholarship selanjutnya. Karena hari ini motivation letter, insya Allah kedepannya kita akan bahas bagaimana membuat study plan dan riset proposal. Oke, terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi dari Mr. Akbar, salah satu gestar kita juga, di mana juga berhasil untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Jadi bagi teman-teman, saya ingin mengingatkan bahwa kalian untuk mendapatkan sertifikat, silahkan untuk mengisi link yang sudah saya share di kolom chat ya. Lalu juga untuk kalian yang ingin mendapatkan potongan 25% untuk hari ini, dipersilahkan untuk langsung menghubungi admin dengan menggunakan kode promo super hemat. Dan ingat bahwa promo ini hanya berlaku untuk kalian yang mengikuti Zoom meeting ini dan untuk hari ini saja. Jadi cepat-cepat amankan posisi, cepat-cepat untuk mendapatkan kursi. Bagi kalian yang ingin belajar bahasa Inggris, mulai dari nol bisa banget, dan ini programnya untuk 1 bulan. Bisa untuk TOEFL atau IELTS, atau kalian yang ingin mengejar skor TOEFL atau IELTS untuk beasiswa. Dan di Flip English School kalian bisa banget untuk memilih berbagai macam program mulai dari offline maupun online dengan harga yang terjangkau dan jelas. Yang pasti adalah dengan tutor yang sangat berpengalaman. Salah satunya adalah Miss Titin ini salah satu alumni atau tutor juga dulu sebelum berangkat untuk melanjutkan studi di Flip sini. Apalagi di Pak, itu kemarin direkturnya kooperatif naik agak cetak. Jadi teman-teman, sekarang yang paling penting adalah ya, jangan pernah putus asa. Yes, jangan pernah berputus asa, itu aja saya. Pak, saya udah puluhan kali, ada 10 kali. Orang yang sukses ribuan kali. Saya pribadi 2 tahun. Tapi saya lupa berapa ratus yang teknik melalui CV kayak Richard. Tapi nggak nyampe liputan. Richard 2009 kan, saya melamar 2004, 2005 lah. 2005 saya udah lama. Dan itu mungkin nggak sampai ribuan. Kita kesan karena waktu itu saya menolak pos-pos. Baik, buat teman-teman. Oh, ini super hemat berlaku untuk privat kelas. Iya, super hemat juga berlaku untuk
private class. Jadi yang awalnya 1.500.000 kalian bisa dapatkan dengan harga 1.300.000 aja. Mulai saat ini cepet-cepet untuk chat admin karena kalian bisa untuk DP terlebih dahulu 100.000 saja dan untuk pelunasannya kalian bisa untuk melakukan pembayarannya di H-1 sebelum kalian masuk kelas. Jadi bagi teman-teman ayo amankan posisi karena kesempatan tidak datang 2 kali. Untuk kalian yang ingin mengejar beasiswa langsung saja daftar karena di sini juga kita akan sering sekali mengadakan kegiatan seperti ini, scholarship guide, di mana tema yang akan kami angkat juga akan berbeda-beda yang tentunya sangat bermanfaat untuk kalian semua. Dan fasilitas yang kami berikan pun sangat lengkap mulai dari nanti tutor yang sangat berpengalaman, modul yang komprehensif, lalu juga nanti setiap kalian ada kelas nanti akan ada recording Zoom meeting. Untuk super hemat, super hemat berlaku untuk private class ya, dan kontak adminnya bisa untuk dilihat di grup scholarship guide ya teman-teman, atau bisa langsung chat di grup scholarship guide, atau kalau memang kalian belum masuk di grup scholarship guide, bisa banget untuk DM via Instagram di admin. Sekarang ini nanti akan saya berikan linknya untuk pendaftarannya. Oke, bagi teman-teman cepat-cepat amankan posisi karena benar-benar ini hanya untuk hari ini saja. 25% untuk program super intensif dan perlu diketahui bahwa program super intensif ini kita adalah program yang semi private di mana di situ hanya maksimal 6 siswa di dalamnya dengan harga hanya 750. Catat untuk hari ini saja. Untuk hari besok kita sudah menerapkan harga normal 1 juta untuk 1 bulan. Baik. Oke, buat teman-teman yang belum menemukan kontak adminnya, bisa langsung DM di IG saja. Nanti akan saya kirimkan langsung linknya. Oke, sebentar. Untuk sertifikat, silahkan untuk mengisi di link yang sudah saya kirimkan di kolom chat ini ya, teman-teman. Oke, sebentar. Saya lihat terlebih dahulu. Oke, teman-teman silahkan untuk sertifikatnya, untuk diisi linknya bisa langsung isi ya, dan itu tidak perlu untuk konfirmasi lagi ke admin. Jadi kalian cuma butuh untuk isi sertifikat, lalu nanti sertifikatnya akan diinfokan lebih lanjut lagi. Oke, silahkan bagi teman-teman, kalau ada yang dipertanyakan seputar promo juga bisa. Oke, mungkin bagi teman-teman nanti yang ada menemukan kendala proses daftar atau untuk proses pengisian link sertifikat bisa langsung ditanyakan di grup, bagaimana nanti akan dibantu oleh admin secara langsung. Baik, oke. Baik, mungkin kita cukupkan untuk hari ini.
Kita akan bertemu di lain kesempatan dan jangan lupa untuk selalu pantengin Instagram Flip karena akan ada banyak sekali promo-promo menarik dan juga akan banyak sekali informasi lanjutan di mana kita juga akan mengadakan acara serupa dengan tema yang jelas lebih menarik lagi. Jadi teman-teman, oke, ini Instagramnya namanya apa? Instagramnya Flip English Pare ya teman-teman. Kalau yang belum tahu, oke, saya tuliskan di kolom chat. Oke, silakan di-follow teman-teman karena di situ akan banyak sekali info menarik di Flip English Pare. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan tema-tema yang tentu saja lebih menarik. Dan silakan bagi yang ingin daftar langsung saja chat admin. Kalau tidak menemukan chat adminnya, bisa langsung DM di IG Flip English Pare. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas. Terima kasih sudah join untuk pagi ini dan semoga sukses untuk mengejar beasiswa yang kalian inginkan. Terima kasih, dadah.